Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Alanka Hafiz dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan membuatkan video orasi yang bertemakan solusi keuangan ideal di masa COVID-19 seperti sekarang ini. Di masa new normal dan masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita tuh harus membuat solusi-solusi keuangan agar keuangan kita tuh tetap stabil dan tetap efektif gitu. Berikut ada 8 solusi yang ingin saya sampaikan. Solusi saya yang pertama adalah kita tuh harus memiliki yang namanya uang tunai. Dalam ilmu perencanaan keuangan, ada sebuah istilah dalam langkah untuk mengantisipasi masa resesi, yakni cash is king, yang makna utamanya adalah ketika kita memiliki uang yang cukup, kita akan memiliki fleksibilitas dan kemudahan dalam hal keuangan. Uang kas yang dimaksud adalah uang yang mudah kita cairkan dalam jangka pendek. Dalam keadaan normal, orang yang punya uang biasanya tidak akan menahan kas dalam jumlah besar karena itu akan merugikan. Dan bisa juga tergerus inflasi. Uang kas yang tidak terpakai juga harus ditekan seminimal mungkin. Dengan catatannya, masih ada tabungan di bank yang dapat kita gunakan sewaktu-waktu kalau kita tuh ada keperluan atau terjadi kondisi yang mendadak. Menurut ilmu perencanaan keuangan juga, idealnya jumlah dana darurat tersebut setara 3 sampai dengan 6 bulan pengeluaran kita sehari-hari gitu, untuk berjaga-jaga dari masalah keuangan. Dana darurat yang terlalu kecil itu juga dianggap berisiko gitu, karena bila kadang-kadang kita terjadi situasi-situasi yang darurat atau situasi-situasi tidak terduga, seperti kita sakit atau ada properti atau aset kita yang hilang atau rusak yang harus kita bayar gitu. Terus juga dana uang kas yang terlalu besar gitu, uang yang terlalu besar juga jadi mubazir gitu, karena khawatir kita akan memakainya, tergoda memakainya untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting sekali gitu, barang-barang tersier lah. Berikut ini ada 2 keuntungan kok kalau kita memiliki uang tunai. Yang pertama adalah kita tuh bisa pemenuhan kebutuhan jangka pendek seperti makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua adalah persediaan dana darurat seperti misalnya kita sakit atau mungkin ada aset atau properti kita yang rusak gitu. Terus solusi saya yang kedua adalah kita tuh harus menghindari pembelian yang bersistem cicilan. Kita tuh harus menunda dulu tuh keinginan kita untuk membeli yang namanya seperti kayak mobil baru, motor baru, handphone baru, atau mungkin tas branded baru gitu, yang untuk sekarang ini dikira tidak terlalu penting lah, walaupun memang ada pilihan pembayarannya yang bersifat bersistem cicilan. Tapi untuk kondisi pandemik seperti sekarang ini, berhemat dan menyimpan setiap uang itu sekarang jauh lebih penting daripada kita membeli sesuatu yang barang-barang yang bersifat tersier tadi, seperti mobil, motor, tas, dan lain-lain. Walaupun memang sebelum COVID-19 menyerang, kita tuh kayak udah menyimpan tuh atau menabung uang-uang dana-dana kita tuh supaya kita tuh bisa beli barang-barang itu. Namun untuk di masa sekarang ini, kita sebaiknya tuh jangan membeli barang-barang itu dulu gitu. Lebih baik kita menyimpan uang kita untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Karena kita tuh sekarang lagi sedang masa kritis. Jadi lebih baik kita menghindari untuk membeli keinginan-keinginan atau belanja-belanja yang jauh dari jangkauan kita gitu, atau mungkin jauh dari anggaran dana kita gitu, agar kita tuh bisa menghemat anggaran pengeluaran kita menjadi lebih ideal atau lebih efektif. Solusi saya yang ketiganya adalah mengurangi pembelian yang tidak diperlukan. Pembelian ini tuh bisa apa aja gitu, mulai dari barang-barang yang kita pakai sehari-hari gitu, sampai dengan bahan makanan yang emang kita konsumsi setiap hari. Jika misalnya kita menghabiskan sekitar 500.000 gitu untuk sebulan, 500.000 untuk sebulan gitu, mungkin untuk di masa sekarang ini kita harus menghemat menjadi 400.000 seefektif mungkin gitu. Ya kalau lebih dari 400 ya seenggaknya kurang dari 500.
Begitu juga dengan biaya lain yang mungkin tidak diperlukan karena tidak keluar rumah. Bisa kita alokasikan untuk tabungan atau kita jadikan dana darurat seperti dana dana ongkos transportasi kerja, transportasi sekolah gitu, atau biaya makanan di luar. Solusi saya yang keempat adalah hindari penggunaan kartu kredit gitu. Menghindari penggunaan kartu kredit juga penting kita lakukan karena cara mengatur keuangan yang satu ini bertujuan untuk menghindari bengkak tagihan yang harus kita bayar setiap menggunakan kartu kredit gitu. Lebih baik kita membatasi diri kita mulai dari sekarang untuk tidak terlalu banyak bertransaksi menggunakan kartu kredit. Sebab di kondisi seperti sekarang ini kita tuh nggak tahu gitu perekonomian kita tuh kapan stabil lah. Mungkin bulan ini atau bulan depan mungkin alhamdulillah kita masih lancar gitu, tapi kita nggak tahu bulan-bulan berikutnya gimana kondisi keuangan kita karena kita memang lagi masa pandemi itu, kita nggak tahu kondisi keuangan kita gimana. Lebih baik kita mengulangi saja penggunaan kartu kredit itu. Sangat disarankan untuk kita terus berhemat. Dan solusi yang kelima dari saya, yang kelima itu adalah kita tuh memanfaatkan yang namanya promo. Di masa sekarang ini bukan hal yang salah kok kalau kita tuh rajin mencari promo itu, yang potongan harganya mungkin memang harus berapa, kayak potongannya mungkin 5.000, 10.000 gitu. Tapi kalau kita kumpulkan untuk di satu barang, dua barang, mungkin untuk banyak keuntungan yang kita bisa peroleh gitu. Selain potongan harga, mungkin kita juga bisa mendapat menghemat dengan cara promo-promo seperti cashback atau kayak buy one get one atau buy two get one gitu. Nggak ada salahnya kita memanfaatkan promo itu di masa pandemi seperti sekarang ini. Tapi perlu diingat, walaupun mungkin memang ada banyak promo, tapi kita tuh juga jangan asal-asal belanja, asal-asal membeli barang-barang yang emang kita nggak perlu tapi kita beli gitu karena banyak promo tadi. Sebab ingat poin yang ketiga, kita tuh harus mengurangi pembelian yang tidak diperlukan. Yang keenam itu, kita tuh harus memaksimalkan bantuan pemerintah. Selama masa pandemi sekarang ini, pemerintah tuh telah mencoba memberikan beberapa keringanan dengan menerapkan aturan relaksasi kredit, diskon listrik, hingga memberi keringanan pajak dan sembako gitu bagi yang membutuhkan. Bantuan-bantuan tersebut mungkin masih akan kita terima gitu dalam waktu beberapa bulan berikutnya, sehingga masa perekonomian negara kita tuh menjadi kembali normal seperti biasanya waktunya. Kita tuh juga harus memanfaatkan semua fasilitas tersebut untuk mengurangi beban keuangan kita. Kalau bisa, bantuan-bantuan tersebut kita gunakan secara ideal dan efektif. Tips yang atau solusi yang ketujuh adalah kita mengatur keuangan kita dengan mencatat pos pengeluaran dengan cara membuat 4 pos kelompok pengeluaran. Yang pertama itu kelompok primer, yaitu pengeluaran kebutuhan pokok, dan yang kedua kebutuhan sekunder, pengeluaran yang harus dilakukan setelah kebutuhan primer. Terus kewajiban tuh kayak pengeluaran yang harus kita lakukan untuk membayar utang atau cicilan, kayak kita sebelumnya mungkin nyicil motor, nyicil mobil, atau kita utang seorang kita harus bayar. Dan yang pos yang keempat adalah tabungan atau investasi, karena di saat sekarang ini nggak ada salahnya kita untuk menabung atau berinvestasi. Dan solusi yang terakhir itu yang ke-8 adalah melakukan free activity. Free activity-nya itu adalah kita tuh kan sekarang di masa ini kan disarankan untuk kita di rumah aja. Lebih baik kita tuh melakukan aktivitas-aktivitas yang daripada yang kita membeli barang-barang atau membeli sesuatu yang mahal. Lebih baik kita melakukan kegiatan-kegiatan yang efektif, gratis, atau bisa mungkin modalnya minim, seperti kita dengan podcast gratis, ikut kelas bahasa online yang gratis, ataupun kita pun juga bisa ikut kelas-kelas soft skill gitu. Dan juga kita bisa baca-baca buku, kita bisa olahraga. Hal-hal tersebut kan emang efektif, produktif, dan minim modal itu sangat sedikit. Jadi sisa cash flow kita bisa kita gunakan untuk investasi, kita menabung, atau bahkan kita donasikan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita gitu. Berikut 8 solusi keuangan ideal di masa COVID-19. Sekian
yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.